Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatus sidqi wal haqq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihati wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat karunia-Nya begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada kita. Sebab masih banyak di antara kita yang hidup di saat sekarang ini menghadapi musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan sampai nikmat yang begitu banyak ini menjadikan kita hambanya yang selalu mendustakan kenikmatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Oleh karena itu, jikalau kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan menambahkan kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jikalau kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Namun jikalau kita ingkar, maka Allah akan menimpakan siksaan yang sangat pedih. Bapak Ibu jamaah surau Al-Ihsan Teluk Ru. Saya tadi cari surau Al-Ihsan di Sekop Laut, karena undangan itu Al-Ihsan Sekop Laut. Saya cari-cari tak ada. Lalu saya teringat Al-Ihsan itu dekat Teluk Ru. Ternyata betul, alhamdulillah. Kalau ke Sekop Laut tadi tak sampai-sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati tentunya pengurus surau Al-Ihsan Desa Teluk Ru, kemudian orang-orang tua kami, imam masjid, tokoh masyarakat, Pocu Nazar. Ini beliau ini sesepuh ini. Jadi kalau mau ceramah, nak ceramah izin dulu. Ya, kalau tak disuruh turun. Kemudian juga pembina PHS. Tadi sebenarnya ada pengantar dari PHS ini. Karena waktu PHS ini alhamdulillah merupakan komunitas kumpulan anak-anak muda yang senantiasa gerah dengan kondisinya sendiri, lalu memutuskan untuk berhijrah dengan membentuk sebuah komunitas PHS, Pemuda Hijrah Selamanya.
Ya, Pemuda Hijrah Selingga. Dulu Bapak Ibu namanya Pemuda Hijrah Singkep, karena begitu banyak antusiasme peminatnya, karena sudah melewati batas geografis, maka diubah Pemuda Hijrah Selingga. Insya Allah kedepannya juga akan berubah, karena terlalu banyak anggotanya. Mungkin insya Allah Pemuda Hijrah se-Kepri ya, insya Allah. Dan berikutnya Pemuda Hijrah se-Indonesia. Ya, PHS ini di bawah asuhan binaan Ustadz kita ya, yang tak asing lagi, Ustadz Mulyadi. Kemudian juga Ustadz juga ya. Ini Ustadz ini lebih garang lagi kalau dia tampil ya. Ustadz Jumadi SPDI ya. Ini ada di sebelah kanan saya. Insyaallah izin Ustaz ya. Dan ada 3 pembinanya, termasuk saya sendiri. Tapi yang lebih banyak itu adalah beliau Ustadz Jumadi dengan Ustadz Mulyadi. Sebelum saya menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan, ya, saya di sini mewakili Pemuda Hijrah Singkep ini bukan untuk berceramah di hadapan Bapak Ibu, tetapi hanya menyampaikan ya, amanah ya, yang telah kita fahami dalam hidup beragama ini, untuk menyampaikan secuil kebaikan yang telah kita ketahui. Tapi sebelum itu izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Safitriandi, dipanggil biasanya Fitri ya. Sehari-hari sebagai pengajar di SMA Negeri 2 Singkep. Saya asli Dabuk Bapak Ibu. Ini kampung saya juga. Saya asli di Desa Tanjung di sana, Surau Pasir Gundeng ya. Pak Cuna sering tengok saya. Mungkin dia tahu lah siapa masih kecil saya ni kan. Suka pakai jalan pendek, berguling-guling, curi mempelam. Beliau lebih tahu. Ya. Sekarang saya tinggal di Sungai Lumpur. Jadi orang kampung sini juga. Ya. Baik, insyaallah ya, dalam beberapa waktu ke depan ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, ingin kita dengarkan dan kita laksanakan. Jikalau kita mendengar kata-kata hijrah ya, mungkin ya, seluruh ingatan kita akan ya, mengingat tentang sebuah hadis. Hadis ini erat kaitannya dengan hijrah ya. Ya, ini innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajra ilaihi. Ini hadis dari Umar bin Khattab, bahwa dia mendengar Rasulullah menyampaikan tentang sebuah ya, perbuatan yang saat itu erat kaitan dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Kemudian kita akan mendapat apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, jikalau kita ingin berubah, mengambil kebaikan, maka yang pertama adalah pondasinya adalah niat kita. Karena niat itu akan memberikan hasil. Termasuk juga pilihan kita untuk melakukan proses kebaikan ini. Jadi adik-adik ya, di PHS Pemuda Hijrah Selingga ini, ketika ingin memilih sebuah perubahan, maka tancapkanlah niat yang paling utama. Tentu niat kita adalah dalam melakukan transformasi kebaikan ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita hanya kepada Allah ya, hanya kepada Ilahi, bukan kepada gantengnya Abang Fangki. Niat saya berubah ya, karena senangnya melihat siapa di sini, Kak Dinda misalkan. Tetapi saya berubah
hijrah, ya, dikarenakan funky itu boleh saja, tapi hijrahnya untuk bang funky itu yang bahaya. Ya, ya. Jadi berubahnya karena bang funky itu sebuah wasilah, itu biasa, boleh, perantara. Setelah kita melakukan kebaikan, maka proses itu baik. Karena apa? Manusia hidup di muka bumi ini, ya, yang lebih baik dalam dirinya adalah menyebarkan kebaikan. Ya, bapak, ibu, adik-adik semuanya, ya, orang-orang tua kita, kehidupan kita di dunia ini, ya, selain menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Proses kita menjadi soleh juga begitu. Ya, sebab sebaik-baik manusia di muka bumi ini bukan karena dia kaya, bukan karena dia berilmu, bukan, atau karena dia rajin salat, bukan. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Ia bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jangan sampai hari ini ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, tapi hubungan kita kepada manusia sekarat. Ketaatan kita kepada Allah begitu kuatnya, tapi hubungan kita sama manusia banyak memberikan dampak mudarat. Ya. Jangan sampai keputusan kita untuk melakukan hijrah, proses transformasi kebaikan menjadi soleh atau soleha, tapi membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Ya. Jangan sampai aktivitas kita rajin sholat ibadah, tetapi orang tidak bisa merasakan dampak manfaatnya. Ya. Sebab kalau itu kita lakukan adalah, maka kita akan menjadi orang yang punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sisi kebaikan menjadi hilang. Bahkan orang menjadi tidak nyaman, atau mungkin karena perilaku kita menjadi tidak baik. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan sebagai orang yang bangkrut di akhirat nanti. Jadi orang bangkrut itu bukan hanya masalah dunia saja, Bapak Ibu, masalah akhirat juga bangkrut. Ya. Kalau kita dengar pahami bangkrut itu adalah ketika orang sudah punya usaha, ya, mengumpulkan uang harta begitu banyak, pada satu titik fase dia mengalami kerugian, ya, bukan untung yang dapat, tapi kerugian, bahkan hartanya yang sebelumnya habis untuk menutupi kerugiannya, ia bangkrut atau bankrupt, kata kita. Artinya dulu dia berharta kaya, sekarang dia habis semuanya, tidak punya apa-apa lagi, bangkrut. Itu dalam sisi dunia. Di sisi akhirat juga ada. Nah, kalau bangkrut di dunia kita bisa bangkit, ya. Punya usaha, ya. Macam Ustaz Jumadi ini pengusaha sukses, ya. Kalau misalkan jatuh, dia bisa bangkit kembali, ya. Banyak orang begitu, bangkrut dalam usaha, bangkit kembali, ya. Begitulah dalam usaha berbisnis. Tetapi di dalam akhirat, dunia agama itu sulit dan bahkan tidak bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, ya, dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, ya, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Hei sahabat, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan al-muflis, dengan orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu man la dirham, tak punya duit, tak punya dirham, wala mata. Al-muflis itu menurut kami ya Rasulullah, orang yang tak punya duit, tak punya harta. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Innal muflisa min ummati wa ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin." Orang bangkrut itu dari umatku, kata Rasulullah, adalah wa ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti datang pada hari kiamat, yang ia bertemu Allah di hari kiamat, ya, membawa amal kebaikannya. Apa amal kebaikannya? Bisolatin wasyamin wazakatin. Nanti kita pada hari kiamat, ya, membawa amal ibadah kita, ya, berkoper-koper, ya, berterak-terak kebaikan solat kita, kebaikan zakat kita, kebaikan puasa kita, kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah, wa ya'ti, akan tetapi orang ini waqad, ya, satamahaza,
Wa kazzafa hadza, ia juga punya dosa. Selain ia taat kepada Allah, soleh kepada Allah, solatnya baik, puasanya baik, zakatnya juga banyak. Wa ya'ti wa qad satama hadza, ia punya dosa. Ya. Dosa mencaci maki orang. Dia soleh ni, rajin ibadah, tapi suka mencaci maki orang. Wa kazzafa hadza, suka menuduh-nuduh orang, ngata-ngata orang. Habis solat ngata orang, habis solat ngata orang. Ya, habis solat posting ngata orang. Ya. Yang berikutnya dia wa akala mal hadza, suka memakan harta orang. Ibadah rajin, puasa rajin, ya, ketaatan kepada Allah okey, tahajud okey, tapi suka ngambil harta orang. Ya. Lewat jalan ada pokok jambu, buah ambil, ya. Ya gangga, ya, tolong ya gangga. Ya. Ya prima, ya, lewat ayam kampung orang ambil. Tapi di masjid berzikir dia. Ketaatannya tidak memberi kenyamanan kepada orang lain. Kemudian apa lagi dosanya? Ya. Wasafaka damahaza, suka menumpahkan darah. Ya. Ini hokin, ya, tersinggol sikit bunuh, ya. Aku pantang tersinggung sikit nih. Ya, ini kadang-kadang kita, ya, kita lebih banyak bersabar kalau agama kita dicaci maki orang. Nabi kita dihina, kita sabar. Sabar Bapak, agama itu mengajarkan sabar. Tapi ketika ketemu di jalan, tersenggol sikit kupingnya, ngamuk dia. Kesabaran kita itu hanya kepada agama, terbalik, ya. Kalau agama dicaci maki tidak boleh sabar. Tapi kalau diri kita dicaci maki, kita sabar, ya. Balik ini coba kita tampar kawannya. Kalau dia melawan, dia belum sabar. Kalau dia sabar, dia tak melawan. Tapi ketika agama dia dihina, dia tidak boleh sabar. Ya, jangan salah pasang, ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah wadaraba hadza, suka memukul orang lain, ya. Sepak sana, sepak sini. Habis nyepak pergi solat tahajud. Allahu akbar. Tidak ada korelasi hubungan antara ketaatan dia dengan kebaikan kepada manusia. Dan orang inilah disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Apa yang terjadi? Ya. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Lalu kata Rasulullah, kebaikan yang dia miliki tadi, amal ibadah, puasa dia, solat itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Ya. Puasanya diambil, ibadah puasanya, amal soleh puasanya diambil, lalu diberikan kepada orang yang disakiti tadi. Lalu yang berikutnya adalah fa'in puniyat min hasanatu qabla ayub da'alai, sampai kebaikannya habis tapi hutang dosanya itu, kezaliman kepada manusia belum juga selesai. Ini kan kacau, mulai habis dia. Lalu apa yang berikutnya adalah, ya, ukhiza min khatayahum, ya, faturihat alai, lalu Allah ambil dosa orang yang dizalimi tadi, ya. Pahala kita itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita pukul tadi, ya, yang kita bully setiap hari itu diambil oleh Allah nih, kasih, ya. Dari prima dikasih ke holki. Apalagi yang dibully itu tak pernah ibadah. Nah, ini parah lagi, malas solat, malas puasa, kan? Untung dia banyak, meskipun dia punya dosa juga yang lain kepada Allah, ya. Yang berikutnya, lalu Allah ambil dosa orang yang kita zalimi itu, lalu Allah berikan kepada, dicampakkan kepada kita. Lalu barter Bapak Ibu, tukar tambah, tukar-tukaran. Dosanya kita ambil, pahala kita kasih ke orang. Ternyata belum cukup juga amal kebaikan ini untuk menutupi kezaliman kita. Yang berikutnya adalah summa turiha finnar, Allah campakkan kita ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita pahami sungguh sangat mengerikan, ya. Mengapa? Di satu sisi kita punya amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tadi dosa ya, puasa kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, ya. Itu semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dosa yang kita lakukan tadi bukan dosa kita kepada Allah, dosa kepada manusia. Oleh karena itu punya dosa kepada Allah itu mudah. Tinggal puasa Ramadan selesai dosanya habis. Iya kan? Dengarkan hadisnya. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai. Ya.
Dosa kita setahun selesai gara-gara puasa. Tapi ingat, dosa kepada manusia tidak bisa dengan puasa. Habis mukul orang puasa, ya. Habis mukul orang salat tahajud, Allahu Akbar. Ya Allah, doa ampunilah aku ya Allah. Telah mukul dia, udah pecah kepala dia Allah, dia tak balas, ampunilah aku ya. Tak bisa. Dosa kepada manusia itu tambah 2 kalau kita bertobat, ya. 4 syarat tobat kepada Allah, ya. Ditambah dengan 2 hal tadi. Ya, dengan Allah kita berjanji tidak mengulangi berbuat kebaikan, ya, tobat nasuha. Tetapi kalau kita bertobat dengan Allah, dosa kepada manusia tambah 2 lagi Bapak Ibu. Hati-hati. Pertama adalah apa? Meminta maaf. Datang ke rumahnya. Makanya Awal ni masih ada, harus pergi ke rumah. Bukan minta maaf dalam hati. Dah minta maaf sudah dalam hati. Aku tengok dia tak marah, dia baik. Belum tentu dia dendam. Meminta maaf. Yang kedua adalah mengganti kerugian. Nah, ini enak aja kau nampak aku nak minta maaf. Lempang bas lempang. Ya kan? Boleh, boleh. Kalau ada orang mukul kita, kita balas pukul, boleh. Kisos. Tapi lebih baik mengikhlaskan. Itu lebih baik. Ya, ditampar sebelah kanan, kasih sebelah kiri. Tak cukup gerak, kasih kepala. Ya, mengganti kerugiannya atau meminta keikhlasannya. Berat Bapak Ibu, ya, adik-adik semuanya dosa kepada manusia ini. Maka hadis tadi adalah bagaimana seseorang itu mengimplementasi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manfaat kepada manusia, ya. Tadi kita lihat dosanya, pahala yang ketiga tadi pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosanya dosa memukul orang, mencaci maki orang, dosa membunuh orang, memakan harta orang, ya. Oleh karena itu, ya, ini penting difahami. Mengapa? Agar agama ini turun di muka bumi, Islam ini datang, dia rahmatan lil alamin, memberikan manfaat kepada orang lain. Hari ini kita lihat banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang hebat, alim ulama, tapi tak pernah memberikan ketenangan di hadapan masyarakat. Banyak orang berilmu tapi tak pernah memberi manfaat kepada orang lain. Ilmunya tinggi, kerjanya mencaci maki orang aja, ya. Kerjanya menyalahkan orang aja. Ada orang pengen jadi imam, disalah-salahkan dia. Tak maju agama ini. Seharusnya memberikan kebaikan. Ini luar biasa sekarang, ya. Jadi kalau ingin belajar berkiblat, carilah alim ulama yang menyejukkan, yang mengajarkan, mendidik, membimbing. InsyaAllah di PHS ini luar biasa. Ada Ustaz Jumadi yang senantiasa membimbing adik-adik ini. Tidak pernah mengkambing hitam, engkau ni tak solat masuk neraka. Tak pernah Ustaz, ya. Diajari semua, ya. Ini rambut panjang, ya, tak ikut sunnah ini, lebih panjang lagi mungkin, ya. Ini solat pakai celana jin, tak boleh. Semua yang disalahkan, ya. Artinya apa? Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan efek kebaikan kepada manusia. Oleh karena itu sesuai dengan hadis tadi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu, ya, adik-adik remaja PHS yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ini. Sampai penat, ya. Nah, itulah efek ketaatan tadi. Ini tolong dipahami, ya. Kita ingin mengejar kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus memberikan dampak manfaat. Nah, hari ini kalau ketemu orang-orang tua disapa, ya. Jangan sampai anak PS naik motor, kadang-kadang orang nengok, ya, sombong betul. Padahal matanya rabun tak nampak. Ini hati-hati. Kasih tahu bang saya ini rabun tak nampak. Okey, ya. Kasih tahu. Biar orang tak suuzon. Ya. Kita menghilangkan efek-efek negatif. Oleh karena itu, ya, agar diri kita ini terhindar dari apa-apa yang telah disampaikan tadi, maka kita mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan hati kita untuk menjalani kehidupan ini, agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, ya. Ya, sesuai dengan temanya, kuputuskan untuk berhijrah. Ini ada 2 kata nih, hati-hati, ya. Kuputuskan untuk berhijrah. Yang pertama adalah kuputuskan untuk berhijrah. Artinya kita berdua bang putus, ya, berhijrah. Meskipun efeknya sama. Nah, untuk menguatkan kita ini, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita yang kita meminta perlindungan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat. Kita punya ilmu tak bermanfaat, itu bahaya, ya. Salah satu siksa yang paling pedih adalah orang yang berilmu tapi tak memberi manfaat.
Yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika ya, min qalbi la yakhsha. Berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk selalu tidak menerima kebaikan. Ada ceramah sikit tak suka. Ya, ada kebaikan sikit tak suka. Ada anak kecil menyampaikan kebaikan tak suka. Hati tak khusyuk. Yang berikutnya adalah Allahumma inni a'udzubika ya. Apa lagi ya? Min ilmi la yanfa'u min qalbi la yahsa wa min nafsi la tasba. Berlindung ya dari jiwa yang tak pernah puas, nafsu kita tak pernah puas. Itu harus kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dari doa yang tak bermanfaat. Mengapa dari doa yang tak terkabul? Mengapa doa tak terkabul? Doa ini berbahaya Bapak Ibu. Ya, kehidupan kekuatan kita di muka bumi ini untuk melaksanakan kebaikan itu adalah dengan doa dari Allah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ad-du'a silahul mu'min wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin, cahaya langit dan bumi. Jadi kalau ada orang mengatakan kita lah tak sanggup lagi berdoa, lah tak kuat lagi berdoa, doa kita tak mampu, itu salah. Doa bukan adalah bentuk ketidakberdayaan. Doa adalah kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa lah hidup ini bertahan. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki doa, maka tak ada semangat hidup kita, tak ada upaya kebaikan kita untuk menjadi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, bersama-samalah kita hari ini masih ada sisa-sisa Syawal untuk kita memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegaskan diri kita ini punya sisi kebaikan yang ia memiliki manfaat kepada manusia. Yang kita hari ini, kehadiran kita di sini juga memberi dampak manfaat. Agar kita tidak menjadi orang yang lalai, yang tidak membuat orang murka dengan ketaatan dan kesolehan kita. Dan satu lagi, kita berharap sebagai pemuda hijrah ini harus ada efek ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Ini penting ya. Jangan sampai komunitas ini menjadi komunitas yang tidak berefek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan PAS yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, semangat. Mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan ini menjadi motivasi pelecut bagi kita. Ya. Kita harus memberikan semacam keseimbangan dalam kehidupan ini. Ya, hablum minallah kita baik, hablum minannas kita kuat. Ya, hablum minallah kita kuat, hablum minannas kita baik. Ini harus berimbang. Jangan sampai tidak punya keseimbangan. Jangan sampai kita baik kepada manusia, tidak taat kepada Allah, atau sebaliknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini memberikan dampak bagi kita untuk mulai ya melakukan lompatan kebaikan agar menjadi lebih baik lagi, agar orang-orang yang pada hari ini bersama dengan kita merasakan efek dari kesolehan kita. Karena kesolehan yang kita bentuk ini bukanlah kesolehan pribadi, tapi adalah kesolehan secara sosial. Kesolehan kita yang kita miliki ini memberikan dampak sosial kepada orang lain. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mulai hari ini, mulailah kita berpencar memberikan manfaat kepada orang lain, menebarkan kesolehan kita. Jangan hanya soleh sendiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.